Kembali lagi pada podcast KPU Kota Tegal bersama saya Hansa Nuha Alfira. Di sini kita akan menghadirkan pembicara dari PPS Depong Kidul yaitu Mbak Mutaharo. Ya, Baik, teman pemilih, perkenalkan nama saya Mutoharo dari PPS Divisi Mutarli, Kelurahan Depong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan. Mbak, di PPS Depong Kidul itu sebagai apa Mbak posisinya? Ya, saya menjabat sebagai anggota Divisi Mutarli, Mbak Hansa. Kalau Mutarli itu harus ada ketentuan, harus latar pendidikan apa nih? Kalau untuk Mutarli sendiri itu kan kepanjangan dari Pemutahiran Data Pemilih. Jadi tugas kita itu mulai dari penyusunan TPS ya, memetakan warga-warga untuk ditempatkan di TPS-TPS, kemudian kita mengevaluasi kinerja dari Pantarli, kemudian kita juga mendata DPTB tentunya. Namun untuk latar belakang pendidikan sendiri itu tidak ada patokan ya harus lulusan apa seperti itu Mbak Hansa. Kalau saya sendiri kebetulan saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan sejalan dengan profesi saya saat ini yaitu sebagai guru bahasa Indonesia. Berarti ini masih nyambung ya berhubungan sama Mutarli gitu enggak? Atau gimana Mbak? Kalau dibilang nyambung sih ya, yang jelas pengalaman saya waktu kuliah kaitannya dengan teknologi informasi ya, itu menjadi sangat berguna lah, terutama dalam pengelolaan data. Kaitannya Mutarli itu kan kita berteman dengan yang namanya data dan ini Excel ya, terutama Mbak Hansa. Jadi di situ ilmu kita itu benar-benar bertambah, yang tadinya tahu jadi tahu, apalagi dengan adanya BIMTEK yang dilakukan oleh PPK kemudian KPU itu tentunya menjadi model Mutarli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama ini. Baik. Pertama kali tahu ada rekrutmen PPS ini dari mana? Jadi awal mula saya mengetahui adanya rekrutmen PPS itu dimulai di bulan November. Saat itu saya buka info di grup RT Mbak Hansa. Nah, saya mendapatkan informasi ada rekrutmen PPK dan PPS. Saat itu sebelum mendaftar PPS saya awalnya mendaftar PPK terlebih dahulu karena wah kayaknya menarik nih mendaftar PPK terlebih dahulu, walaupun skalanya itu PPK lebih besar dan saya lebih kayaknya condongnya ke PPS karena mungkin kinerjanya lingkupnya kelurahan ya. Kalau PPK kan itu satu kecamatan, cuma ya saya jadikan batu loncatan lah istilahnya dengan mendaftar PPK itu. Jadi saya mendaftar PPK di bulan November, kemudian alhamdulillah sih lolos tes tertulis waktu itu. Dan saya pun juga tidak menyangka, kemudian ketika proses seleksi wawancara, di situ saya bertemu dengan rekan-rekan peserta lain yang mengikuti wawancara itu, mereka-mereka yang sudah berpengalaman dan senior-senior tentunya ya. Pemilu sebelumnya mereka juga tentunya berpartisipasi. Nah dari situ saya pesimis sih enggak ya Mbak Hansa, mungkin lebih ke minder, sadar diri apa ya? Sadar diri ya Allah, ternyata pesaing-pesaingnya benar-benar tidak diragukan lagi. Mereka sudah berpengalaman dan tentunya saya belajar banyak hal dari mereka lah istilahnya. Pun ketika pengumuman Desember kalau nggak salah waktu itu Mbak Hansa, dan seperti yang saya duga mungkin belum rezeki saya ya, saya belum keterima di PPK. Kemudian selang beberapa hari atau minggu itu ada pengumuman PPS, saya langsung mendaftar. Sebenarnya waktu mendaftar pun saya agak pesimis karena tadi kegagalan saya mendaftar PPK, cuma karena dorongan dan dukungan dari lingkungan serta keluarga itu menjadikan saya termotivasi lagi untuk mengikuti tes PPS. Dan alhamdulillah saya juga
mendapatkan nilai yang memuaskan di tes tertulis itu, lalu berlanjut ke tes wawancara itu kalau tidak salah itu di bulan Januari. Iya, Januari, dan qadarullah alhamdulillah saya keterima menjadi PPS Kelurahan Tepung Kidul. Alhamdulillah. Gitu. Nah, itu tuh tadi Mbak Mutar kan bilang sendiri katanya tertarik nih ikut seleksi PPS atau PPK. Dan itu apa sih yang bikin Mbak Muta itu sendiri tertarik atau memotivasi pengen daftar nih gitu? Ya, jadi motivasi saya mendaftar ya di PPS itu yang pertama tentunya ingin berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu, tentunya sebagai tadi PPS. Kemudian ya namanya konsep belajar sepanjang hayat itu kan walaupun kita sudah berumur, maksudnya sudah tua ya, berumur kayak udah tua banget. Istilahnya gimana ya, kita kan masih muda ya Mbak Hansa, jadi sebisa mungkin cari pengalaman yang banyak kan seperti itu kalau orang tua bilang. Cari pengalaman agar mungkin masa muda kita itu tidak lewat begitu saja gitu. Jadi ya itu tadi konsep belajar sepanjang hayat sebenarnya bukan hanya cari pengalaman saja, tapi di situ saya juga banyak belajar hal gitu, tentunya tentang tadi terutama di bidang mutarlih itu penyusunan data dan lain sebagainya, tentang kepemiluan tentunya yang saya anggap itu baru bagi saya, asing lah sebelumnya. Seperti itu. Jadi sebelum daftar ini atau ada kayak udah pernah ada info gimana tentang PPS atau PPK, sistem kerjanya atau gimana, itu udah tahu apa belum? Kalau untuk yang seperti itu iklim kerja maupun kerjanya nanti seperti apa, saya tuh benar-benar belum tahu ya. Mungkin kalau misalkan di lingkungan kampus itu kan ada yang namanya DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mungkin iklim kerjanya kurang lebih seperti itu. Kalau itu kan hanya di lingkungan universitas ya, jadi sangat berbeda dengan yang kenyataan yang di KPU seperti itu. Jadi saya mendapatkan informasi itu yaitu tadi ketika bulan November, sebelumnya itu saya belum pernah seperti itu. Jadi benar-benar tadi dari bulan dari nol, dari bulan November saya baru tahu ada yang namanya badan ad hoc seperti itu. Berarti benar-benar nol, belum tahu apa-apa, langsung daftar aja gitu. Iya, makanya tadi daftar awal itu saya daftar PPK itu iseng-iseng ya. Saya jadikan batu loncatan untuk saya daftar PPS. Makanya dari daftar PPK itu kan paling tidak saya sudah tahu Mbak Hansa soal-soal yang nantinya keluar ketika tes tertulis, dan nyatanya memudahkan saya ketika tes PPS seperti itu. Mbak, kesan setelah melalui, sekarang kan udah berapa bulan ini, hampir 1 tahun ya? Iya, hampir 1 tahun. Nah itu kesannya selama menjadi PPS itu gimana? Kesan pertama kali menjadi PPS tentunya senang ya, senang bisa lolos menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Kemudian tentu di samping senang itu juga saya kagetnya apa, mungkin karena baru pertama kali saya jadi badan ad hoc, jadi saya kagetnya mungkin dalam hal tadi iklim kerjanya yang kita harus integritas 24 jam, mengharuskan kita untuk selalu sigap dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Tapi kan itu memang sudah tanggung jawab dari awal-awal itu ya, tadi kaget. Cuma sampai sekarang karena sudah terbiasa nih ya Mbak Hansa, jadi ya terbiasa, enjoy dengan itu, nggak kaget lagi. Iya, enjoy. Misalkan kita lagi kegiatan atau pergi kemana, tiba-tiba dapat WA undangan jam segini harus kumpul atau gimana itu, oh udah biasa ya. Jadi ya sudah menikmatilah seperti itu. Jadi suka dukanya itu ya karena itu ya Mbak, mungkin tadinya belum, mungkin kagetnya gitu ya Mbak? Iya, kagetnya itu suka selama PPS-nya. Kalau suka duka selama menjadi PPS Mutarlih ini gimana Mbak? Kalau sukanya ya kebetulan itu di Kecamatan Tegal Selatan sendiri Mbak Hansa. Mutarlihnya itu dari 8 kelurahan semuanya perempuan.
Nah, dan umur kita itu tidak jauh berbeda. Oh, itu yang Mutali Tegal Selatan perempuan semua, Mbak? Iya, perempuan semua. Makanya saya ya bersyukur sekali diberikan lingkungan kerja yang sedemikian nyamannya seperti itu. Kemudian kadang saling bercanda, kemudian pembahasannya itu tidak jauh beda karena generasi kita seumuran sih ya. Jadi ketika kumpul pun nggak terasa kaku atau canggung seperti itu. Jadi benar-benar mendapatkan lingkungan kerja yang positif, kita bisa sharing bersama seperti itu. Itu senangnya saya, alhamdulillah tadi dapat teman-teman yang eh, seumuran, kemudian tadi kan dilalai Mutarliknya itu satu Tegal Selatan itu perempuan semua. Kita menyebutnya kadang eh, Sri Kandi Galsel atau enggak pada bilangnya Dewi Mutarlih seperti itu kalau di Tegal Selatan sendiri. Dukanya apa, Mbak, selama jadi Mutali gitu, Mbak? Kalau dukanya itu apa ya? Ya mungkin itu sih kejenuhan kita melihat data-data warga yang itu sih ya kan data itu selamanya itu akan berdinamika ya, maksudnya berubah. Mau nggak mau ya kita harus mengontrol itu terus menerus ketika ada data orang yang meninggal, kemudian pindah masuk dan keluar, ibaratnya kita harus pasang telinga, kemudian pasang mata, jangan sampai ada yang luput dari perhatian kita. Kan tentunya itu juga sangat berguna nantinya. Apalagi ini mulai proses pendataan untuk DPTB, Mbak Anissa. Baik. DPTB sendiri itu apa, Mbak? DPTB itu daftar pemilih tambahan, jadi diperuntukkan untuk warga yang pindah domisili, Mbak Ansa, seperti pindah masuk, kemudian pindah keluar, mohon maaf, terus ada yang ini apa namanya ya, narapidana, kemudian apa narkoba, terus kuliah misal kuliah di luar kota, mondok, benar, terus sakit seperti itu nanti kan bisa mendaftar di TPS terdekat seperti apa namanya ya, kalau di TPS itu ada TPS yang khusus untuk yang dekat rumah sakit, biasanya ada, nanti ditempatkan di situ. Bahkan untuk apa ya yang nemenin misalkan di rumah sakit itu juga nanti bisa didaftarkan di TPTB seperti itu. Itu barangkali itu ada yang kebingungan nih, Mbak, apa cari cara gimana sih caranya pindah memilih itu, prosesnya gimana gitu, apa berkasnya apa yang dibawa itu gimana? Iya, kalau untuk pengajuan TPTB, teman-teman pemilih itu bisa datang ke kelurahan masing-masing dengan membawa KTP dan KK terbaru, Mbak Hansa. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan bingung bisa mengunjungi helpdesk kelurahan masing-masing. Kalau di Depong Kidul sendiri itu kita ada Instagramnya, ini sekalian promosi boleh, Mbak? Iya, silakan. Media sosial ya, Mbak. Iya, jadi kalau di Depong Kidul sendiri kami ada Instagram ya teman pemilu pps_depong.kidul, itu silakan di follow ya teman-teman. Ya, atau bisa juga media sosial KPU ya, di situ juga banyak informasi tentang tahapan pemilu 2024 ya, Mbak. Iya. Oh iya, Mbak Hasna, menyambung tadi ya suka duka di PPS tentunya tadi selain saya mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman tadi, kemudian saya juga mendapatkan banyak relasi tentunya. Saya dapat banyak pelajaran dari senior-senior PPS terdahulu, kemudian ilmu yang tentunya saya tidak bisa didapatkan di lain tempat ya, maksudnya dari komisioner, kemudian dari PPK juga selalu memonitoring kerja kita, dan tentunya banyak pengalaman yang saya dapatkan dan ilmu yang bermanfaat tentunya menjadi PPS. Harapan atau pesan yang Mbak sampaikan kepada teman pemilih tentang pemilu 2024 yang akan mendatang itu gimana? Harapan untuk teman pemilih ya, harapannya untuk teman pemilih baik kalangan bawah menengah atas, ayo kita
kita bersama-sama ikut meramaikan pesta demokrasi ini, terutama generasi milenial nih ya Mbak Hansa. Di Indonesia sendiri hampir 60% itu pemilihnya itu adalah generasi generasi milenial, generasi Z, generasi X, generasinya banyak banget ya Mbak Hansa. Saya aja termasuk generasi apa kayaknya Mbak Hansa? Ya, Gitu apa Mbak? iya, kayaknya generasi itu nambah terus udah sampai Z, nanti apakah ada apalagi setelah Z itu kan udah terakhir ya? Dan terakhir tuh Iya, di udah terakhir, alfabet. udah terakhir di alfabet. Ya, harapannya semua generasi itu ikut serta dalam meramaikan pesta demokrasi ini dan jangan golput lah, golput itu nggak keren lah menurut saya ya. Karena pilihan kita di tanggal 14 Februari 2024 itu ya akan menentukan negara Indonesia 5 tahun yang akan datang ya. Jadi untuk para pemuda jangan cuek lah terhadap pemerintah. Intinya partisipasi kalian sangat berguna dan sangat apa namanya ya, sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Jadi saya mengajak teman-teman semua para generasi muda untuk ikut serta ya. Selain itu teman-teman juga bisa mengikuti proses seleksi KPPS Mbak Hansa. PPS. Kapan Iya. tuh Mbak? KPPS sekitar bulan Januari. Nah, nanti teman pemilih bisa mendaftar di PPS kelurahan masing-masing. Kebetulan untuk tiap TPS kita membutuhkan 7 orang untuk 7 Itu anggota. ada syarat atau masyarakat umum bisa mendaftar Mbak? Ya, semuanya bisa mendaftar. Untuk syarat dan ketentuannya nanti mungkin bisa diinfokan lebih lanjut melalui akun Instagram masing-masing atau teman-teman pemilih juga bisa mengeceknya di Instagram KPU seperti itu. Jadi terus update gitu Iya, ya, Mbak, terus update media sosial media sosial. KPU. Apalagi anak muda sekarang kan Mbak Hansa sukanya HP terus kayak gitu ya. Yang diikuti, yang di follow itu KPU Kota Tegal. Jadi apapun informasi itu selalu cepet lah, selalu dapat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mutahara udah berkenan hadir di dalam podcast kali ini. Ya Mbak Semoga Hansa, sama-sama. ilmunya bermanfaat dan bisa jadi teman pemilih itu bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang Pemilu. penyelenggara, tentang pemilu, begitu apalagi sosmed kita ya Mbak, lewat sosmed. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak. Iya, sama-sama Mbak Hansa. Baik teman pemilih, tadi perbincangan kita dengan Mbak Mutahara. Jangan lupa untuk terus update perkembangan tentang pemilu, tahapan pemilu di sosial media KPU Kota Tegal, khususnya mungkin YouTube atau Instagram atau TikTok, Facebook, semuanya aktif ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baik, terima kasih Mbak. Iya, Selamat sama-sama. siang. Siang juga.